Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Kamis 21 Juli 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Pengkhotbah 5 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menempatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema Dengarlah Tuhan. Sebelum lebih lanjut, pengkhotbah bertutur tentang hikmatnya. Ia mewanti-wanti soal bagaimana beribadah. Diingatkannya, janganlah orang pergi beribadah di bait Allah seperti halnya kita ke gereja tanpa disadari rupanya ingin menyaksikan konser. Pilih tempat ibadah karena alat musik dan nyanyiannya menarik, serta bisa mendengar pengkhotbah yang sangat karismatik. Beribadah sekaligus juga ingin memperlihatkan dirinya. Pengkhotbah lalu ingatkan sesuatu yang penting, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Peringatan ini menjadi perhatian di setiap waktu, terutama saat beribadah maupun berbicara tentang Tuhan. Kita tidak boleh menjadi orang yang sok tahu tentang Tuhan, sehingga lebih banyak kita yang bicara kepada Tuhan dan sebaliknya tidak sempat untuk mendengar suara Tuhan. Kalaupun beribadah dan firman diberitakan, sikapnya bukan mendengar untuk direnungkan, tetapi mendengar untuk menilai khotbah. Dan kalau direnungkannya, justru menerawang apakah khotbahnya itu mengena dengan orang lain. Begitu harapannya, asalkan jangan dirinya. Sikap beribadah seperti itu tidak lebih sekedar menikmati suasana yang bertujuan untuk menyenangkan diri, kemudian keluar dari ruang ibadah dengan puas tanpa terbeban untuk meneruskan berita Injil yang didengar. Begitu juga tidak sedikit aktivis gereja yang merasa sudah banyak bekerja bagi Tuhan. Akhirnya ia juga merasa tahu banyak tentang Tuhan, sehingga tidak bisa lagi mendengar mana suara Tuhan, mana pikirannya. Orang-orang seperti ini gampang bicara dan mengungkapkan suatu komitmen iman atau janji iman, serta menyakiti sesamanya. Saudaraku, sesungguhnya ibadah adalah sikap hidup yang mengungkapkan bakti kepada Tuhan dengan gembira. Dalam bakti itu kita lakukan dengan gembira apa yang kita dengar dari Tuhan. Doa pagi ini, ya Yesus Tuhan, bimbinglah supaya sungguh kami hanya ingin mendengar suara-Mu yang menuntun karya hidup kami. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.